Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia, NIM D2019-5035. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti melalui suatu bentuk atau tahap dan ke tahap berikutnya yang semakin hari semakin bertambah, mulai dari masa pembuahan dan berakhir masa kematian. Adapun macam-macam perkembangan dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan fisik meliputi perubahan tinggi badan, berat badan, serta kemampuan pencapaian motorik. Yang kedua yaitu perkembangan perseptual meliputi perubahan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif meliputi perubahan cara berpikir, memori, dan cara pandang seseorang. Yang keempat yaitu perkembangan kepribadian dan sosial, di mana perubahan ini menunjukkan konsep diri, aktualisasi diri, dan hubungan interpersonal. Selain itu, Sigmund Freud juga mengemukakan bahwa fase perkembangan terbagi menjadi diantaranya sebagai berikut, yaitu fase oral. Fase oral terjadi pada anak usia 0 hingga 2 tahun, di mana fase ini mencari kepuasan melalui sensasi mulut. Jadi apapun anak-anak yang dipegang atau dihadapannya pasti dimasukkan ke dalam mulutnya. Apabila terjadi fiksasi atau ketidakpuasan pada fase ini, maka setelah dewasa akan menjadi seseorang yang serakah. Yang kedua yaitu fase anal. Fase anal ini terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun, di mana pada fase ini anak mengalami tekanan pada daerah anal atau dubur pada saat merasa penuh dengan ampas dan mengalami kepuasan pada saat membuang air besar. Keberhasilan pada fase ini yaitu di mana orang tua mengajarkan toilet training kepada anak sehingga anak tidak mengompol atau membuang air besar tidak pada semestinya. Orang tua juga sangat berperan penting di mana mengajarkan anak tidak terlalu keras, tidak memberi hukuman karena akan mengakibatkan anak terlalu sensitif terhadap kebersihan, dan tidak terlalu memberikan kebebasan terhadap anak di mana anak akan mengalami manja. Maka berikanlah toilet training ini sewajarnya agar anak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu fase balik yang terjadi pada usia 4 hingga 6 tahun, di mana pada fase ini anak mulai suka memegang dan memperhatikan alat kelaminnya, sehingga ketertarikannya pada organ seksualnya. Pada fase ini terjadi perkembangan psikologis, terutama sosiopsikologis, yang terkait pada pola perlakuan orang tua terhadap anak. Yang keempat yaitu fase laten atau latensi yang terjadi pada usia 6 hingga 12 tahun. Fase ini merupakan periode tentang seksual karena represi terhadap segala impuls seksual. Pada fase ini, anak mengembangkan kemampuannya untuk bersosialisasi, misalnya mengerjakan tugas sekolah bersama, main bersama, berolahraga bersama. Pada fase ini merupakan fase perluasan kontak sosial yang ditandai dengan perilaku anak yang mulai mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang lain, misalnya bukan hanya dengan orang tua maupun saudara, tetapi juga dengan masyarakat luas. Yang kelima yaitu fase genital atau pubertas, di mana pada fase ini anak sudah memasuki usia remaja. Fase ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak dan juga sekaligus munculnya insting seksual dan agresivitas anak. Pada fase ini anak tidak hanya mencintai dirinya sendiri, tetapi berusaha mencintai orang lain, di mana tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, juga bagaimana caranya untuk membantu orang lain.
Pembahasan selanjutnya yaitu hambatan, akibat, dan cara mengatasi. Yang pertama yaitu pada masa bayi hingga anak-anak. Hambatan pertama yaitu hambatan berbicara, di mana salah satu unsur terpenting yaitu berbicara, karena pada dasarnya ketika memberikan informasi maka harus ada suara dari mulut kita. Salah satu hambatan yang sering terjadi yaitu berbicara, di mana tidak menutup kemungkinan banyak anak yang sudah menguasai kosakata sehingga dia lancar berbicara, namun juga ada anak yang tidak memiliki kosakata atau tidak pernah mendengarnya. Jadi itulah yang menjadi hambatan berbicara. Akibatnya apa? Terlambat berbicara, jadi tidak seperti usia sebayanya. Solusinya yaitu orang tua harus lebih efektif dalam melatih anak untuk berbicara. Jadi peranan orang tua ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbicara pada anak. Hambatan yang kedua yaitu hambatan berjalan, di mana salah satu motif perkembangan anak atau unsur terpenting yaitu perkembangan motorik anak berjalan yang menjadi terhambat karena ada sesuatu faktor yang mungkin terjadi atau suatu hambatan, maka akan berakibat terlambat berjalan sehingga tidak seperti usia sebayanya dan akan mengalami hambatan berjalan. Solusinya sama dengan berbicara, yaitu orang tua selalu efektif dalam melatih anak untuk berjalan dan segera konsultasi ketika motorik anak terganggu. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan memahami sesuatu. Akibatnya apa? Tidak suka bersosial atau pemahaman menjadi lambat. Karena hambatan untuk memahami sesuatu ini, anak kurang mendapatkan suatu informasi dari sekitarnya. Solusinya atau cara mengatasinya yaitu orang tua memberikan atau melatih anak sejak dini. Hambatan yang ketiga yaitu kesulitan beradaptasi dengan lingkungan, di mana anak tidak suka bersosial atau berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga berakibat lebih suka menyendiri, lebih senang dengan aktivitasnya sendiri daripada lingkungan sosial. Jadi cara mengatasinya yaitu mengenalkan anak kepada lingkungan, karena lingkungan ini sangat penting bagi perkembangan anak. Hambatan terakhir yaitu sakit. Sakit ini juga akan menghambat perkembangan pada anak, di mana anak tidak bisa mengeksplorasikan dirinya, mengaktualisasikan dirinya terhadap lingkungan, terhadap apa yang hendak ia lakukan, maka yang akan berakibat tertinggal dari anak lain yang seusianya, karena ketika sakit ia tidak bisa melakukan apa-apa karena harus pemulihan atau penyembuhan, maka akan mengganggu juga terhadap sosial anak. Solusinya yaitu orang tua selalu mendukung dan selalu ada di samping anak. Jadi ketika anak sakit, jangan dijustifikasi bahwa kamu salah makan ini, salah makan itu. Jadi harus disupport bahwa kamu akan sehat, karena perkembangan anak di usia pada masa bayi hingga anak-anak ini sangat pesat sekali. Pembahasan selanjutnya yaitu pada masa remaja awal hingga akhir. Hambatannya yaitu pada intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan untuk memiliki suatu penalaran terhadap fakta atau kebenaran. Intelijensi ini juga menentukan bagaimana remaja berhasil atau tidaknya dalam belajar. Akibat dari masalah intelijensi ini, remaja sulit menyelesaikan persoalan yang dihadapi dirinya. Bagaimana tidak dia menyelesaikan dengan baik suatu persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapinya jika intelijensinya sangat rendah. Solusinya yaitu intelijensi memang merupakan bawaan dari lahir, tapi tidak menutup kemungkinan jika seseorang yang memiliki intelijensi rendah akan
rendah selamanya atau akan bodoh selamanya, tidak. Akan tetapi jika ada kemauan untuk terus belajar, maka intelijensi pun akan terus berkembang atau terus meningkat. Yang kedua yaitu kesalahan cara orang tua dalam mendidik. Pendidikan memang penting, karena tanpa pendidikan seseorang akan berjalan di dalam kegelapan. Orang tua dalam mendidik anak haruslah sesuai dengan zamannya. Apalagi remaja. Remaja tidak bisa dididik dengan cara orang tua yang mungkin pendidikannya pernah dialaminya. Jadi pendidikan remaja harus disesuaikan dengan zamannya. Apabila orang tua cara orang tua salah mendidik anak, maka akan berakibat remaja akan sulit diatur, di mana remaja merasa dirinya tidak diperdulikan, remaja merasa dirinya tidak pernah diperhatikan oleh orang tua, sehingga remaja tersebut melakukan dengan sewenang-wenangnya. Cara mengatasinya yaitu orang tua harus memperhatikan perkembangan remaja, apa yang dibutuhkan remaja, apa yang menjadi keinginan remaja. Jadi orang tua tidak harus menentukan ini yang harus dilakukan oleh seorang remaja. Hambatan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat luas. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja, karena lingkungan juga sangat menentukan perkembangan remaja. Jika lingkungan yang sangat luas tersebut banyak memberikan dampak negatif, maka remaja tersebut akan memiliki tabiat yang kurang baik. Akibat dari lingkungan yang masyarakat luas ini, remaja menjadi lebih labil dan mudah terpengaruh, karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan remaja. Cara mengatasinya yaitu membimbing remaja ke jalan yang lebih baik dan bermanfaat, yaitu tadi, jika masyarakatnya banyak membawa dampak negatif, maka tabiat remaja itu lebih cenderung kepada yang negatif. Namun sebaliknya, jika masyarakat tersebut banyak menyumbang dampak negatif, maka remaja cenderung kepada hal-hal yang positif. Yang keempat yaitu media massa, dimana sekarang ini ada pada masa 4.0, yaitu dimana media massa sangat berkembang luas, bukan hanya media elektronik seperti koran, namun semua remaja tidak menutup kemungkinan tidak memiliki smartphone. Jadi media massa itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja. Akibatnya yaitu ketika salah menggunakan media massa, yaitu mendapat pengaruh buruk seperti pergaulan bebas, karena yang di dalam genggaman itu menentukan watak kita. Jika dalam genggaman itu adalah hal-hal yang negatif seperti pornografi, maka pikiran kita, hati kita itu akan cenderung kepada seperti itu. Solusinya yaitu orang tua harus saling mengontrol remaja. Jadi peran orang tua juga sangat penting dalam media massa ini, karena orang tua tidak hanya memberikan handphone, tapi juga mengontrol apa yang dilakukan oleh remaja tersebut. Yang terakhir yaitu pertentangan dengan diri sendiri, di mana emosi selalu meningkat, selalu tidak beraturan terhadap remaja, maka akan berakibat remaja bingung dalam memenuhi segala tuntutan. Dia bingung ketika melakukan ini salah, melakukan itu salah. Solusinya yaitu melatih remaja dalam mengendalikan emosinya, karena tidak menutup kemungkinan ketika terjadi gejolak di dalam dirinya, remaja seringkali tidak mau bercerita kepada orang tua, kepada teman, tapi dia mengurung dirinya sendiri, cenderung memendam apa yang dirasakannya. Pembahasan selanjutnya adalah pada masa dewasa awal hingga dewasa akhir. Bentuk hambatannya berupa: yang pertama, penampilan yang kurang menarik. Penampilan merupakan sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang penting bagi seseorang, di mana penampilan menentukan pandangan pertama ketika dilihat oleh orang lain. Jadi ketika berpenampilan kurang menarik, akan berakibat seseorang kurang bersosialisasi, timbul rasa tidak percaya diri.
atau ketika dia ingin bertemu dengan orang lain, maka dia akan mempertimbangkannya secara matang-matang atau lebih baik tidak bertemu. Jadi solusinya untuk ketika berpenampilan kurang menarik, kita searching lah, kita cari informasi-informasi apa yang sedang tren di fashion sekarang. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu kurang memiliki keterampilan yang sesuai. Keterampilan yang sesuai maksudnya ketika kita condong untuk memilih pekerjaan ini, profesi ini harus sesuai dengan kemampuan. Namun kadangkala ketika seseorang yang memiliki keahlian ini dan ketika belajar atau mendaftarkan untuk mencari suatu pekerjaan, maka dia tidak ditempatkan dengan keahliannya. Maka akibatnya akan timbul sifat yang tidak dapat diatur dan sulit menahan emosinya sendiri. Solusinya agar dia lebih menerima atau belajar lagi tentang keahlian yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu kecenderungan untuk lebih suka berkontak dengan keluarga. Jadi ketika seseorang lebih suka dengan keluarga memanglah penting, namun ketika masa dewasa ini kehidupan bersosial itu sangatlah tinggi, di mana hidup gotong royong itu sangat diperlukan. Akibatnya terkadang timbul tidak suka dengan tetangga karena menganggap dirinya itu egois atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Masalah yang keempat yaitu masalah keuangan. Keuangan memanglah penting karena segala-galanya memang bukan berasal dari uang, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Jadi ketika masalah keuangan ini terjadi, maka akan berakibat munculnya keinginan untuk mencuri dan merampok tanpa memikirkan untuk berusaha bekerja dan tidak mau berubah menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu usaha tegang dalam hal emosi. Terkadang emosi masih kurang stabil atau kurang dapat diatasi dengan baik, jadi akan berakibat timbul stres dan rasa yang putus asa. Maka akibatnya akan terjadi gangguan pada diri kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.